Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnita. Saya kuliah di Institut Agama Islam Negeri Parepare dan jurusan saya Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan memaparkan materi tentang manajemen sekolah modern dengan munculnya Madrasah Nizamiyah. Yang pertama itu, latar belakang berdirinya Madrasah Nizamiyah. Latar belakang berdirinya Madrasah Nizamiyah yang paling mendasar dalam beberapa literatur sejarah peradaban Islam adalah adanya perseteruan antar kelompok Sunni, dinasti Saljuk dengan kelompok Syiah, dinasti Fatimiyah di Mesir. Dinasti Saljuk berkeyakinan bahwa ideologi harus dilawan dengan ideologi, karena institut madrasah merupakan alat atau senjata untuk melawan Syiah dengan menanamkan doktrin-doktrin Sunni. Yang kedua itu faktor-faktor berdirinya Madrasah Nizamiyah. Yang pertama, pada saat itu merupakan zaman yang suram dari pendidikan. Oleh karena itu didirikanlah Madrasah Al-Mulk agar para penuntut ilmu tetap menimba ilmu dengan lancar. Yang kedua, pada saat itu ajaran Syiah tersebar luas, maka didirikanlah Madrasah Nizamiyah untuk menentang ajaran Syiah dan menyebarkan pemikiran Sunni. Yang ketiga, sesuai dengan kebutuhan masyarakat umumnya dalam rangka hidup dalam kehidupan yang sesuai dengan ajaran dan keyakinan mereka, maka didirikanlah Madrasah Nizamiyah untuk memfokuskan pada ajaran fikih guna memenuhi kebutuhan spiritual mereka. Ketiga, tokoh-tokoh pendiri Madrasah Nizamiyah. Yang pertama, Abu Ishaq al-Shirazi. Yang kedua, Abu Nazar al-Zabbaq. Yang ketiga, Abu Qasim al-Alawi. Yang keempat, Abu Abdullah al-Tabari. Yang kelima, Abu Hamid al-Ghazali. Yang keenam, Rokliyun bin al-Qazwaini. Yang terakhir, Al-Firuzabadi. Yang keempat, kurikulum dan materi di Madrasah Nizamiyah. Rencana pembelajaran atau kurikulum di Madrasah Nizamiyah secara rinci menurut Mahmud Yunus adalah Al-Quran, meliputi membaca, menghafal, dan menulis, serta sastra Arab, sejarah Nabi, fikih, usul fikih, dengan menitik beratkan mazhab Syafi'i. Sedangkan dengan sistem teologi Asy'ariyah, Hamid Hasan Bilgrami berbeda pendapat dengan Mahmud Yunus mengenai materi yang diberikan di Madrasah Nizamiyah, yaitu mencakup ilmu tradisional, fikih, kajian-kajian Islam, sejarah sastra, ilmu hisab, faraid, penelitian tanah, kesehatan, cara memelihara binatang, bercocok tanam, serta beberapa segi dari sejarah kealaman. Yang kelima, pengaruh Madrasah Nizamiyah. Madrasah Nizamiyah telah banyak memberikan pengaruh terhadap masyarakat, baik di bidang politik, ekonomi, maupun bidang sosial keagamaan. Nizam al-Mulk sebagai pejabat pemerintahan yang memiliki andil besar dalam pendirian dan penyebaran madrasah, kedudukan dan kepentingannya dalam pemerintahan merupakan suatu yang sangat menentukan dalam pengaruh Madrasah Nizamiyah. Dalam batas ini, madrasah merupakan kebijakan religion politik penguasa. Dalam bidang ekonomi, Madrasah Nizamiyah memang dimaksudkan untuk mempersiapkan pegawai pemerintahan, khususnya di lapangan hukum dan administrasi. Di samping sebagai lembaga untuk mengajarkan ilmu syariah dalam rangka mengembangkan ajaran Sunni.